Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel YouTube Kang Wolu. Kali ini saya akan mendokumentasikan video servisan laptop Asus A46C. Konfirmasi user masuk ke tempat kita, laptop tidak bisa charging. Baterai sudah diganti baru, tetap tidak bisa naik presentasinya. Sudah saya bongkar, nanti kita perlihatkan videonya. Selain baterai ada lagi yaitu fan kuotor, sudah kita konfirmasi juga ke user untuk pengerjaan, dan baterai CMOS yang habis. Karena kalau tidak diganti baterai CMOS-nya, maka untuk pengesetan tanggal akan selalu tertinggal atau nggak pernah bisa berubah update waktu. Jadi sekalian kita bongkar, sekalian kita ganti baterai CMOS, pembongkaran fan yang kotor, karena kalau tidak dibongkar juga pun nanti bisa atau kedepannya laptop akan overheat atau panas. Malah kalau dibiarkan bisa merusak ke chipset atau VGA yang mengakibatkan laptop menjadi blank. Oke, tonton terus video ini, semoga bisa membantu rekan-rekan teknisi kedepannya jika mendapatkan kerjaan laptop Asus A46C tidak bisa charging, atau fan kotor, atau ganti memori, karena memorinya ada 2 slot, satunya harus bongkar casing, atau pergantian baterai CMOS. Tonton saja, semoga bisa bermanfaat. Tonton terus videonya, jangan lupa like, subscribe, supaya channel Kang Wolu atau YouTube Kang Wolu bisa terus eksis mendokumentasikan video-video tentang servis laptop. Semoga sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan servisan laptop Asus A46C. Konfirmasi masuk tidak bisa ngecas baterai, sama user sudah dibelikan baterai baru, ternyata sama, masih tetap belum bisa ngecas baterai. Jadi indikasi kerusakan ada di motherboard. Langsung kita bongkar. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Baterai dilepas dulu, jangan lupa baut dilepasi semua. Asus A46 laptop, ada VGA nya ini guys, dibuat gamer dulu, bagus ini dulu, tapi kalau sekarang ya lemot. Karena aplikasi gamer sekarang udah up to date sama generasi laptop yang baru-baru, otomatis ada penambahan apa itu ya, itu yang bikin kalau game-game yang lama-lama ya masuk untuk laptop ini. Core i7 ada, Core i5 ada, Core i3 ada, untuk Asus A46 ya. Kita lepas harddisk baut-baut yang ada di dalam ini.
Jadi kemarin sempat saya coba itu indikasi ampernya nggak naik, cuman di 1 ampere atau enggak 0,86 ampere. Jadi dia nggak akan ngecas. Kalau ngecas biasanya di 1,5 ke atas sampai 2 atau 3 ampere. Itu baru kondisi laptop ngecas. Kalau ini hanya di 0,86, 0,90, maksimal 1 ampere. Jadi ya bener, dia nggak akan naik. Ini dari bawah kalau nggak salah. Oh iya, dari bawah. Kita cek di bloknya. Bentar. Ini kondisi motherboardnya masih baut prosesor masih segel. Jadi kita periksa di bloknya baterai dari sini. Kita otak-atik aja, kita cek tegangan, ada apa kok sampai nggak bisa ngecas. Ini dari charger lari ke bloknya charging baterai. Tonton terus videonya, nanti video terakhir akan kita ulas. Kalau sempat ketemu kerusakan akan kita video atau foto. Intinya kita kasih sepaham-pahamnya untuk memberikan solusi laptop Asus A46C not charging baterai. Ikuti terus, lanjut. Oke, kita lanjutkan bongkar pembersihan karena kita sudah konfirmasi ke user dan user mau. Kita bersihkan dulu mulai fan sama kotoran-kotoran di casing bawah. Habis itu kita rakit. Tadi sempat saya coba, alhamdulillah saya pasang casing bawah dan lain-lainnya, dia sudah bisa ngecas, berfungsi dengan baik. Semoga tidak ada masalah dan bisa langsung dirakit, dirunning, serahkan ke user. Cara buka hati-hati, keyboard dulu, habis itu soket USB sebelah kanan. Kita bersihkan semuanya. Kita periksa baut-baut yang kendur, kita kentangkan. Oke, sudah lumayan bersih, kita pinggirkan. Motherboard Asus A46C, kondisinya fan-nya sudah mulai kotor,
tadi sempat kita ukur tegangan yang masuk dari adaptor ke soket, lalu ke R sini. Ini R, intinya R ini itu tegangan 19 volt masuk, karena kemarin kita coba pakai charger itu normal, nggak ada masalah, cuman presentasi baterai tidak mau naik dia stuck terus ke presentasi terakhir baterai yang ada. Contoh kayak 40%, jadi satu hari kita pakai charger, presentasi baterai tetap ke 40% terus. Nah, terus sudah kita bongkar, kita cekin mungkin ada MOSFET yang masuk sini dari baterai ini 3 ini nggak ada yang short, kemungkinan bisa ke IC chargernya ada di belakang. Dia pakai BG 25A. Nggak kelihatan di zoom guys, BG 25A. Kemungkinan kalau MOSFET nggak ada yang short, itu bisa jadi BG 25 nya ini IC charger, dia sebagai IC charger bisa jadi rusak atau setengah rusak atau apa. Biasanya kalau ada yang dilepas terus dipasang lagi, kondisi charger atau kondisi penchargeran pengisian tegangan ke baterai bisa jadi naik. Kadang ada yang dilepas dipasang nggak bisa, dan itu harus diganti. Dan tadi sebelum video ini sempat saya cek, itu dari MOSFET sama kapasitor nggak ada yang short, jadi tegangan ground sama plus nggak ada yang di shortkan, nggak ada komponen yang rusak. Terus saya sempat coba, itu kondisi bisa ngecas. Sekarang kita coba ya. Ini baterai saya tancapkan dulu. Baterai sudah tancap. Kita tancapkan charger. Untuk ampere masih kosong. Kita tancapkan. Lampu indikator masih mati. Oke, kita tancap. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kondisi nggak ada yang short. Lampu indikator nyala. Nggak ada masalah, nggak ada yang panas atau apa komponennya. Untuk ampere dia naik 1,20. Kondisi mati. Insya Allah motherboard ini bisa ngecas. Insya Allah bisa ngecas. Kalau dari pengalaman posisi laptop mati, nggak ada tegangan yang masuk ke blok-blok. Setelah step down 5 volt 3 volt, otomatis kalau 1,2 insya Allah dia ngecas, karena nggak ada beban di motherboard, cuman ampere di pengecasan baterai. Oke, kalau dari posisi tanpa hanya motherboard, hanya posisi mati, kita tes dia bisa charging. Sekarang coba kita rakit, kita lihat dia presentasinya naik atau tetap nggak mau ngecas. Kalau tetap nggak ngecas, intinya mungkin bisa ngesot sama casing atau apa, atau penyebab lainnya apa sampai dia nggak bisa ngecas, atau memang konektor
baterai kotor atau apa, saya belum bisa memastikan. Nanti sesudah video ini kita coba rakit masuk Windows, presentasi baterai bisa naik atau tidak. Tonton terus. Terima kasih. Kan ganti fan. Nah, kita nggak bisa dilepas kelingan. Ini bersihkan sebisanya aja ya. Ini harus dibongkar, kemungkinan banyak kotorannya di dalamnya. Oke, kita bongkar solasinya. Kita ambil ya, ini kelihatan. Ya, rongga-rongga ventilasi hampir ketutupan kotoran, jadi harus wajib dibersihkan biar panasnya tembaga kuning, panasnya tembaga kuning ini bisa keluar. Kalau sampai tersumbat kotoran, otomatis nanti prosesor, karena prosesor sama VGA jadi satu hasilnya. Jadi di sini nanti sangat-sangat panas, meskipun ada dua tembaga lebih bagus daripada satu tembaga. Cuman kalau ini ketutup sama kotoran, otomatis panas tidak bisa disemburkan keluar. Nanti di sini panas, terjadilah overheat dan laptop bisa hang. Makanya kita bersihkan. Kalau kemungkinan kelihatannya fan kotor dalamnya, langsung aja dibersihkan. Jangan dibiarkan, takutnya nanti 1 bulan 2 bulan laptop terasa panas, kembali ke jenengan, akhirnya user berpikirannya malah negatif karena pekerjaannya enggak sekaligus atau tanggung gitu. Oke, kita bersihkan. Ini nggak usah dilepas. Di sini sudah ada grease-nya atau apa. Kalau dilepas nanti kita mungkin grease-nya original. Biasanya kalau grease original bagus. Jadi kita cuma bersihkan aja, nggak usah dilepas. Kalau punya grease yang bagus, monggo kalau mau dilepas. Atau kalau user mintanya mau diganti grease, ya monggo silakan dilepas. Karena saya masih percaya sama grease-nya original. Dia lebih lengket, dia lebih bisa menyerap panas
hedging daripada grease yang mohon maaf agak murah-murah yang berapaan itu. Dia hanya menang basah tapi penyerapan panasnya kurang. Oke, udah bersih. Jangan lupa soket fan dipasang, kadang-kadang terlupakan, fan nggak muter. Kita pasang ke casingnya. Pastikan modul USB kabel datanya terpasang. Oh ya, sebelum dipasang sekalian cek tegangan baterai CMOS. Habis guys. Baterai CMOS habis 0,56. Kita ganti. Oke, sudah saya buatkan baterai CMOS yang aslinya besar tapi tipis ya. Ada yang besar tapi tebal. Kalau Asus A46C itu tipis. Karena nanti kalau terlalu tebal dia nempel ke casing. Akhirnya casingnya agak sedikit ketekan atau gelembung. Makanya saya carikan yang baterai CMOS kecil. Baterai CMOS kecil yang sudah ada kakinya 2 gitu plus min. Tinggal saya solder, kan tegangannya sama, voltnya sama 3 volt. Cari yang bagus, yang baru, mau beli baru monggo. Cari di motherboard yang masih tegangannya bagus bisa. Dia juga flash charging, jadi bisa di charging, bisa habis sama kayak gini, cuman beda fisik. Oke. Terus kalau pemasangan jangan lupa plus minnya, jangan sampai terbalik. Kalau dia terbalik
baterai CMOS ini cepat habis, mungkin nggak sampai 1 hari tegangan 0,0, karena ground ditaruh plus taruh ground, yang plusnya nanti ngesot, akhirnya tegangan 3 volt, nggak sampai 1 hari pasti habis, tinggal 000. Makanya jangan sampai terbalik plus minusnya. Oke, kita pasangnya juga agak susah kalau tipe ini, harus pas tepatnya, harus susah masuk ini. Kalau nggak pas emang nggak masuk. Masuk. Kita kasih solasi bolak-balik dulu, yang tipis saja. Taruh pas di lingkarannya. Oke, baterai CMOS sudah kita pasang, kita cek. Oke, bagus. Kita baut satu persatu, jangan sampai ada yang terlewatkan. Untuk fan biasanya agak panjang, kalau yang motherboard pendek-pendek M2,5 atau 3 sama, bisa, maksudnya bukan sama. Yang di motherboard pendek-pendek ya. M2,5 pendek banget. Yang di fan agak panjang, mungkin M2 yang ukuran 4 atau 5, M2,5 atau M2,4 sama. Ini M2,4. Kita pasang wifi-nya.
Kadang untuk warna yang hitam dipasang kabel putih, yang warna putih pasang kabel hitam. ada yang berpengaruh, maksudnya berpengaruh gini, untuk sinyalnya ada yang kalau dia berpengaruhnya di sinyalnya kalau dia nggak salah atau apa, biasanya sinyalnya kecil, tapi kalau dia pas sinyalnya penuh. Tapi ada juga WiFi yang hitam dipasang warna hitam dikasih kabel putih, warna putih kasih kabel hitam, ada yang normal, ada yang gitu. Jadi nanti kalau sinyal kecil dibalik aja, tapi kalau ini bawaannya terlihat dari kabelnya ini, bawaannya kalau hitam ditaruh di warna putih, jadi nggak masalah insya Allah. Baut semua sudah periksa dulu bautnya, ini kalau nggak salah ini dilihat. Sudah kita bersihkan dulu sebentar. Untuk casing bawahnya, atas ke bawah dibersihkan dulu. Karena laptop itu sangat sensitif sama debu, apalagi komponen-komponen laba-laba kayak KBC, terus RR kecil yang di chipset itu kalau kena debu terus dia bisa ngerak atau korosi, akhirnya timahnya kotor, lama-lamaan biasanya korosi, ngerak, antara kaki komponen sama motherboard nggak sambung karena timahnya kotor. Makanya laptop itu sensitif sama debu. Kalau sudah waktunya, kalau sudah kotor, wajib untuk dibersihkan. Baut mana yang kita pasang? Ini 0000. Ini jangan lupa untuk mouse pasang sekalian. Mouse sudah, ini ada. Ya sudah semua, tinggal pasang. Jangan lupa kabelnya speaker. Kadang-kadang waktu dulu saya sering terlupa, kalau ini dirakit total speakernya nggak bunyi. Oke, kita pasang. Kita baut. Harddisk pasang. Sudah adem guys. Habis ini istirahat dulu, kita lanjutkan bentar sambil dengerin adzan.
Kita istirahat dulu, habis adzan kita sambung. Oke, kita lanjut. Suara adzan sudah berhenti, habis kita pasang, kita rehat sholat asar. Kita pasang dulu, kita coba, habis itu nanti dilanjut lagi videonya. Ini baunya pendek-pendek ya. F4 ini F3 ini. Oh, F4 yang 2,5 pendek, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang tembus ke casing atas. F5. CD-ROM kita bersihkan juga untuk mengurangi debu yang masuk di motherboard. Baut sudah periksa kelengkapan baut. Oke, sudah kita pasang baterai baru, kita pasang, kita coba, kita kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba. Kita tancapkan chargernya, posisi ampere 000, ya dari ampere aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ampere, nah 1,32, posisi mati 1 ampere, insya Allah ngecas. Kita periksa indikatornya. Nah ngecas orange. Tadi awal kan kedap-kedip, sekarang berhenti kedap-kedipnya, otomatis baterai ngecas. Yang tadi itu mungkin tidak dikenali, akhirnya lampu indikator baterai ini kedip gitu. Sekarang sudah tidak, 100,32, kita on, ampere nanti berubah.
Udah nyala, udah nyala. Ampernya berapa? 2,81 ya, bener ya. Jadi untuk menyalakan laptop 1 ampere, untuk ngecas 1 ampere. Kadang ada yang sampai 3 ampere, tergantung permintaan motherboard untuk suplai tegangan atau ampernya ke blok-blok motherboard. Kita lihat untuk presentasinya, dia naik. Kita klik. .75 ya. Kita lihat nanti. Sambil nunggu kita lihat kita lihat YouTube. Kok Firefox, maaf, Gmail. Kondisinya lumayan bersih. Memang untuk Asus A46C ini bahannya campuran logam atau apa ini. Jadi kebanyakan biasanya sih kalau sering dibersihkan putih, nggak terlalu kotor, nggak mangkrak atau apa. Jadi memang usernya ini bisa menjaga kebersihan. Kita cek untuk baterainya, mungkin sudah naik. .77, naik 2%. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada masalah. Jadi laptop ini awal masuk itu baterai tidak bisa ngecas atau lampu indikator baterainya yang warna oranye kedap-kedip. Tetapi kalau charger dia pakai baterai bisa, laptop bisa nyala. Cuman kalau charger ditancapin ke laptop, presentasi baterai tidak ngecas. Jadi kalau dia ada 45, contoh ada 45%, meskipun di tes 1 harian dia tetap masih ke 45%, presentasi baterai tidak naik. Terus kita coba bongkar, kita periksa motherboard, ternyata tidak ada yang short atau MOSFET yang rusak atau nge-short. Biasanya itu ada MOSFET yang dari R apa yang tadi itu biasanya nge-short, tapi dia bisa dipakai dipakai charger bisa, cuman dia nge-short. Hitungannya kan 19 voltnya lewat, cuman berhubung kalau nge-short dia nggak bisa ngecas, biasanya gitu. Atau enggak IC charger BG25A, tipe Asus ini pakai, tipe Asus A46C ini pakai BG25A, itu biasanya juga kalau rusak dia nggak bisa charging. Tadi kita periksa nggak ada yang nge-short. IC BG nya kita biarkan, kita bersihkan aja. Ternyata kita cek motherboard sama baterai, kita coba cas, ternyata sudah bisa ngecas. Terus kita bersihkan, kemungkinan ada kendala di casing atau apa, makanya kan kita bersihkan tadi. Itu kita coba, alhamdulillah kondisi laptop sudah bisa charging. Kita cek lagi berapa presentasinya. Habis 77, sekarang naik berapa? 79. Alhamdulillah. Kita lepas chargernya.
laptop masih nyala. Kita pasang lagi. Langsung ketip ya. Alhamdulillah ternyata tidak ada pergantian komponen, hanya sekedar pembersihan, mungkin harus di reset atau apa, kemungkinan ya gitu. Ya itulah kadang-kadang keuntungan teknisi. Kerusakan laptop belum tentu, meskipun terlihat parah atau apa, harus kita coba, harus kita bongkar, harus kita lihat, belum tentu servisnya berat. Kadang-kadang cuma sekedar membersihkan atau ada MOSFET yang short, laptop bisa nyala. Itu sudah apa ya namanya ya, tapi kan user atau apa kan nggak bisa bongkar gimana, meskipun dealer resminya juga nggak bisa bongkar. Ada sedikit kerusakan, ganti motherboard. Nah di kita ini, di teknisi kita ini, bagaimana caranya motherboard itu tidak ganti tapi kita betulkan. Kita cari komponen yang rusak, yang mengganggu, kita cari, ketemu. Alhamdulillah dalam video kali ini, meskipun baterai tidak ngecas, kita tidak main ukur tegangan atau apa, tapi intinya informasi ini sudah jelas. Saya rasa sudah jelas bahwa nggak selamanya kerusakan charger itu harus ganti IC charger. Kita cek MOSFET tegangan masuk atau enggak. Kalau tegangan 19 masuk, alhamdulillah biasanya nggak ada masalah. Cuman kita bersihkan aja. Baterai sudah bisa charging. Oke, terima kasih atas partisipasinya menonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan tetap semangat. Itu yang penting. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya kita lebih semangat untuk memposting video-video kerjaan yang lain. Dan sekedar informasi, untuk YouTube Gang Wolu itu tidak hanya servisan, bisa jadi konten-konten tentang kegiatan-kegiatan kampung, namanya Kampung RT 8. Semoga YouTube channel Gang 8 selalu eksis, bisa memberikan manfaat-manfaat, dan intinya semoga teknisi Indonesia Raya tetap jaya. Akhir kata, mohon maaf jika ada sedikit kata-kata yang menyinggung atau apa. Intinya kita tidak ada etikat untuk menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.